Komitmen ini menjadi satu hal yang penting, teman-teman. Kenapa? Saya ambil contoh sederhana. Teman-teman sekarang bekerja nih di satu perusahaan. Teman-teman bekerja di satu perusahaan, di mana di perusahaan itu banyak sekali aturan-aturan yang harus kita ikutin. Contoh, teman-teman harus datang jam 8 pagi. Pertanyaan saya, emang ada di Quran teman-teman itu harus datang ke kantor jam 8 pagi? Nggak ada. Nah, terus kenapa kita harus mengikuti aturan kantor tersebut yang jelas-jelas nggak ada di Quran? Kan bisa aja kita bilang nih ke HRD, aturannya harus datang jam 8 pagi, tiba-tiba kita datang jam 10 gitu ya. Terus kita ngomong ke HRD-nya, Bu, di Quran kan nggak ada yang mewajibkan bahwa saya harus datang ke kantor jam 8 pagi gitu. Yang terjadi apa? Teman-teman dipecat. Teman-teman dianggap tidak berprestasi di kantor itu gitu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena sebuah komitmen, karena sebuah perjanjian, karena sebuah hal yang sudah kita sepakati bersama. Syahadat itu apa, teman-teman? Syahadat itu adalah sebuah komitmen. Jadi walaupun di kantor itu atau di Quran itu tidak ada aturan untuk kita datang jam 8 pagi ke kantor, tapi Allah itu tidak suka orang-orang yang tidak memegang komitmen terhadap orang lain. Pada saat kita sudah berkomitmen dengan orang lain, kita sudah berkomitmen dengan tempat kita bekerja, bahwa kita akan datang jam 8 pagi, kita akan begini, kita akan begitu, dan lain seterusnya gitu ya. Iya, jalankan komitmen yang sudah teman-teman buat. Jangan pernah menyangkal hal-hal yang memang sudah menjadi komitmen antara teman-teman dengan orang lain gitu. Itu kunci yang salah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh juga terhadap rezeki yang teman-teman akan dapat. Jadi kalau teman-teman merasa, kok hidup saya susah ya, kok hidup saya selalu banyak masalah, kok apa yang saya upayakan tidak pernah seperti apa yang saya harapkan hasilnya gitu. Tanya lagi, komitmen teman-teman seperti apa? Apakah ada komitmen teman-teman yang mungkin teman-teman lupa atau teman-teman lalai, baik itu ke Allah maupun ke manusia gitu, teman-teman. Di bab 3 ini kita perlu kesadaran bahwa betapa pentingnya sebuah komitmen gitu, teman-teman. Gitu. Oke. Selanjutnya, teman-teman, rezeki itu atau hal yang kita sebut dengan rezeki itu ada dua hal. Saya bagi menjadi dua hal, teman-teman. Yang pertama, ada rezeki yang dari bawah. Apa itu rezeki yang dari bawah? Rezeki yang dari bawah itu adalah rezeki yang bisa kita upayakan. Kalau tadi di konsep rezeki yang pertama kita bahas, rezeki yang dari bawah ini adalah rezeki yang nomor 2. Rezeki yang bisa kita upayakan. Contoh, pada saat kita nanam cabai, kita tahu bahwa 2 bulan lagi cabai ini akan bertumbuh. Pada saat kita bekerja, kita tahu bahwa akhir bulan nanti kita akan mendapatkan hak kita atau gaji kita dari pekerjaan kita. Nah, ini adalah rezeki yang dari bawah atau rezeki yang bisa kita upayakan gitu. Salah satunya adalah bekerja, berdagang, bertani, menjadi nelayan, berbisnis, beternak, dan lain sebagainya gitu ya, teman-teman ya. Nah, rezeki yang dari bawah ini hal-hal yang memang bisa kita upayakan, bisa kita prediksikan, bisa kita pelajari, bisa kita bisa kita cari ilmunya, banyak dibahas
tentang manajemen bisnis, banyak dibahas tentang ilmu-ilmu peternakan, ilmu pertanian dan lain sebagainya. Itu adalah bab rizki yang dari bawah yang bisa kita upayakan, teman-teman. Dan sekarang ada satu lagi nih, yang kedua, itu adalah rizki yang dari atas. Rizki yang dari atas itu adalah rizki yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung ke kita, teman-teman. Teman-teman, pertanyaan saya, pada saat teman-teman bekerja atau teman-teman menjadi satu bagian dari sebuah perusahaan, bisa nggak teman-teman bekerja kalau teman-teman ini nggak sehat? Bisa nggak teman-teman bekerja kalau teman-teman ini tidak berada dalam posisi yang punya ketenangan? Gimana rasanya kalau kita kerja nih, tapi kita nggak tenang gitu? Kita kerja sambil dikejar-kejar utang misalnya gitu ya. Pasti nggak akan nyaman, pasti nggak akan benar kerjanya, pasti nggak akan banyak hal yang berpengaruh di dalam poin yang pertama tadi. Rizki-rizki yang dari bawah yang kita upayakan itu banyak sekali terpengaruh oleh poin yang nomor 2 atau rizki yang dari atas gitu. Bisa nggak kita bekerja kalau nggak ada kesempatan, kalau Allah nggak ngasih kesempatannya? Banyak orang yang punya keinginan besar, punya impian besar, tapi tidak pernah dikasih kesempatan. Kalau kita bahas secara bahasanya, kesempatan itu mungkin jadi panjang ya, teman-teman. Cuman maksud saya gini, kesempatan itu adalah satu hal yang diberikan sama Allah pada saat momen tertentu yang Allah kasih ke kita. Contoh, saya bekerja dari sekian ratus pelamar pekerjaan, saya dikasih kesempatan untuk diterima dan bekerja di kantor ini, kantor yang teman-teman sekarang sedang jalani misalkan gitu ya. Nah, kesempatan ini nggak bisa kita ciptakan, nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita nggak bisa kita rencanakan gitu. Selanjutnya apalagi rizki yang dari atas? Panca indera. Bisa nggak kita bekerja tanpa panca indera? Dan terutama yang terakhir adalah hasil dari ikhtiar yang kita upayakan. Itu jadi rizki yang dari atas ini sangat berkaitan dengan rizki yang dari bawah, teman-teman. Kita bekerja mati-matian, kita bekerja full 24 jam dikali 7 hari gitu ya, kali 365 hari. Teman-teman bisa memastikan hasilnya seperti apa? Nggak bisa, teman-teman. Karena hasil itu udah di ranahnya hak prerogatifnya Allah untuk menentukan hasil kita akan mendapatkan rizki seperti yang kita harapkan atau tidak, gitu ya teman-teman ya. Sampai sini oke ya, paham ya? Oke. Teman-teman pernah sadar nggak kalau ternyata rizki yang kita upayakan atau rizki yang dari bawah tadi, semaksimal apapun kita berupaya di dalam kehidupan kita, itu hasil maksimalnya itu hanya 30% bisa kita capai. Nggak lebih, bahkan mungkin kurang. Jadi kalau teman-teman melihat orang terbaik di satu perusahaan gitu ya, atau gini deh, siapa orang yang bekerjanya paling keras di dunia ini gitu ya, di muka bumi ini, itu hanya 30% Allah kasih rizki yang dari bawah, maksimal itu hanya 30%. Mentok, nggak bisa lebih. Nah, pertanyaan saya sekarang gini, kalau mereka aja hanya dapat 30%, lah gimana kita yang sakit sedikit izin, kehujanan sedikit meriang? Gimana kita? Gimana ceritanya dengan kita yang banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita antisipasi di dalam diri kita? Gimana kita yang
yang belum punya support system mungkin yang sekuat orang-orang yang bekerjanya dengan sungguh-sungguh gitu. Kita nggak usah perbandingan orang lah. Kita sama orang Jepang aja, sekuat-kuatnya orang Jepang bekerja itu hanya 30% yang mereka dapat. Lalu sisanya gimana? Sisanya adalah rezeki yang dari atas, teman-teman, yang tadi kita udah bahas. 70%-nya adalah rezeki yang dari atas, teman-teman. Nah, pertanyaan saya sebelum lanjut gini, teman-teman. Kalau di dalam hidup kita nih, ternyata rezeki kita yang 100% ini kita bagi jadi 2. Setelah kita tahu rezeki yang 100% di dalam kehidupan kita ini yang dari Allah, yang Allah kasih, baik itu materi, baik itu kesehatan, kesempatan, kenikmatan, kenyamanan, dan lain sebagainya, itu ternyata 70% adalah rezeki yang dari atas dan 30% adalah rezeki yang dari bawah, gitu ya teman-teman ya. Pertanyaan saya, kita lebih sering ngejar yang 30% atau kita lebih sering ngejar yang 70%? Kita lebih nyaman ngejar yang 30% atau kita lebih nyaman untuk fokus ngejar yang 70%? Kira-kira yang mana, teman-teman? Yang 30%. Orang mati-matian bekerja banting tulang kesana kesini, nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu buat anak, mengorbankan semua kehidupannya. Ngejar yang mana, teman-teman? 30%. Kita lupa bahwa di dalam hidup kita itu sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang, dengan keajaiban-keajaiban yang bisa Allah kasih di angka 70% yang mungkin selama ini belum sama sekali kita kejar, teman-teman. Yang selama ini belum sama sekali kita sadarin, teman-teman. Nah, pertanyaan saya lagi, mau nggak kita tetap dapat yang 30%, tapi kita optimalisasi dengan apa yang kita akan cari keberlimpahan rezeki ini dengan optimalisasi yang 70% dari atas, teman-teman? Mau? Siap nggak? Siap nggak untuk kita dapat keajaiban-keajaiban di dalam hidup kita terkait dengan rezeki ini pada saat tombol 70% ini sudah kita aktifkan?